Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU-USD di time frame daily khususnya di hari Senin kemarin terbentuk candle bearish ya. Jadi kalau kita perhatikan pergerakan untuk XAU-USD ya dari sesi Asia kemarin sampai dengan sesi Eropa menunjukkan penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya sampai dengan level 1908.05. Kalau kita ukur secara range pergerakan di hari kemarin mencapai 24,58 dolar per troy ounce atau sebesar minus 1,27%. Dan di sesi Amerika sempat terjadi penguatan kembali ya, tapi tidak menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat kuat. Karena kemarin rilis daripada Empire State Manufacturing Index yang angkanya memang masih di angka di atas ekspektasi ya, tapi di bawah daripada data sebelumnya. Kalau saya memprediksi memang kemarin menunjukkan aktivitas bahwasanya indeks dolar masih dalam posisi bearish atau melemah. Dan kalau kita lihat indeks dolar ya, kita lihat perkembangan indeks dolar. Nah, ini posisi indeks dolar terakhir kemarin ditutup di candle bearish ya, impulsif bearish yang sangat kuat. Ini karena data daripada Empire State Manufacturing Index tidak menunjukkan angka yang cukup bagus ya, dan dorongan seller momentum sangat kuat terhadap indeks dolar karena data tersebut masih di bawah daripada data previous sebelumnya. Kalau kita lihat angkanya, ini saya akan bahas sedikit ya. Kita akan lihat di jadwal kalender ekonomi yang kemarin saya akan ulas sebentar. Nah, ini di mana Empire State Manufacturing Index dari data previousnya kan 1,9% ya, forecastnya minus 6,4% dan menghasilkan actual sebesar minus 4,6%. Dan kalau kita perhatikan dari forecast, dari ekspektasinya memang menghasilkan angka lebih tinggi ya, minus 4,6%. Ini menunjukkan bahwasanya data Empire State Manufacturing Index lebih besar dibandingkan data yang diperkirakan. Tapi previousnya ini kan lebih tinggi 1,9%. Makanya kalau saya melihat data tersebut rilis, ini masih menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan terbukti indeks dolar pergerakannya bearish ya di hari kemarin cukup signifikan ya. Kita akan coba lihat secara teknikal untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, nah ini progres kemarin ya di hari Senin. Jadi terbentuklah candle bearish dan terjadi pullback. Ini menunjukkan arah pergerakan indeks dolar masih dalam posisi bearish. Dan batas breakout pun terakhir di posisi ini ya. Ini saya akan geser. Saat ini akan menguji kuat area 106.57, itu adalah batas breakoutnya. Tapi secara arah pergerakan di sini sudah terjadi pullback dan kemudian impulsif bearish itu terjadi. Jadi kalau kita hubungkan terhadap XAU-USD dengan melemahnya indeks dolar ya, tentunya harusnya XAU-USD akan terjadi penguatan kembali. Karena juga belum selesai masalah geopolitik di Timur Tengah ya, yang masih dalam perbincangan saat ini, yang masih masih konflik intinya di situ. Jadi XAU-USD juga masih dianggap safe haven ya sampai dengan posisi saat ini. Kita akan kembali di XAU-USD setelah kita melihat data daripada indeks dolar terjadi penurunan ya di hari Senin kemarin. Maka di sini ada dorongan buyer ya, ini terjadi, ada ekor dari bawah ke atas. Ini menunjukkan momentum buyer, juga menunjukkan aktivitas dorongannya meskipun tidak berhasil atau belum kuat menunjukkan aksinya bergerak di atas daripada 1932.63. Dan tentunya untuk hari ini kalau batasan daily ya, yaitu masih di kisaran 1932.63. Kalau candle hari Selasa ini mampu bergerak breakout di atas 1932.63,
maka di situ akan ada continuation untuk pergerakan XAUUSD dan masih memiliki kecenderungan kuat bullish. Oke. Tapi kalau ternyata nanti ada konfirmasi baik di time frame 4 jam ataupun 1 jam yang menunjukkan adanya di sini lanjutan penurunan atau hanya membuat sebuah area konsolidasi ya, karena sebelumnya kan ada di posisi ini dan dia bergerak impulsif, harusnya sih ini membentuk sebuah area koreksi ya. Nah, koreksi itu bisa membentuk pola sideways ya, konsolidasi gitu ataupun bullish flag dengan tanda ada pembentukan bearish channel seperti itu ya, atau ascending triangle dan lain sebagainya ya, chart pattern pembentukan di wilayah area trendline ini. Seringkali sih seperti ini ya, kalau menurut saya setelah pergerakan impulsif yang sangat besar seperti ini, market akan memiliki kecenderungan membentuk sebuah area build up ataupun konsolidasi. Nah seperti ini, baru dia akan bergerak naik cukup tinggi tapi ya bertahap ya, menguji kuat area resisten kunci dulu ya, retest dan melanjutkan kenaikan sampai dengan level psikologi berikutnya adalah $2.000 per troy ounce. Ini gambarannya. Tapi apakah area ketika membentuk pola di sini ya atau konsolidasi memungkinkan nggak dia akan bergerak turun? Ya selama batas bawah itu di breakout atau area kunci ataupun area yang memiliki probabilitas yang tinggi, maka saya masih memiliki target weekly itu di 38,2%, 1894,40 sampai dengan 1882,57. Apakah ini nanti akan tersentuh atau tidaknya ya, kita lihat dari progres daily-nya, kemudian 4 jam sampai dengan 1 jam. Itu gambarannya ya, seperti yang saya jelaskan di weekly analisa kemarin ya. Dan masuknya hari Senin, alhamdulillah arah pergerakannya masih sesuai dengan apa yang sudah kita identifikasi. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ya, ini arah-arah yang kemarin saya sampaikan ya. Setelah terjadinya breakout, ada bearish engulfing, terjadi penurunan yang cukup signifikan ya di sini di bawah $20 per troy ounce. Kemudian ini sudah ada tekanan buyers momentum sebenarnya ya. Tadi kalau kita perbesar di titik poin utama, karena kan di sini di time frame 1 jam itu ada rally bis rally ya. Nah, ini akan ada rally bis rally di time frame 1 jam dan ini terakhir candle impulsifnya. Oke, kemudian di sini ada candle bullish yang tentunya sempat terjadi kenaikan hingga 1924,46. Cuman sayangnya satu candle ini nggak mampu breakout close di atas batas breakout 4 jam yang kita tandain kemarin di review sore, yaitu 1920,03. Tidak mampu di break, tapi di candle berikutnya dari jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam ini yang berhasil breakout. Harusnya dengan susunan candle seperti ini ya, ini menunjukkan kekuatan bullish itu dorongannya ada di posisi ini. Tapi di candle terakhir di akhir sesi penutupan bergerak konsolidasi. Nah ini artinya kalau saya melihat karena proses dorongan seller momentum itu terjadi di level 1932,63 dengan kecenderungan pembentukan impulsif bearish yang dimana dorongannya kuat memakan daripada candle warna hijau. Ini menunjukkan seller momentum yang masih sangat tinggi meskipun di sini ada perlawanan buyers, tapi buyersnya ini memang masih belum berhasil breakout close di atas 1932,63. Maka daripada itu saya akan tandain ya, ini adalah batas breakout ya di time frame 4 jam. Saya akan geser di posisi yang lebih tinggi di posisi ini karena area ini merupakan kunci ya adanya seller momentum terjadi di level tersebut. Karena pandangan saya posisinya untuk XAUUSD ini memang dalam posisi bullish ya, karena momentum buyernya sangat kuat pasca terjadinya ketegangan ya di Timur Tengah. Geopolitik terjadi saat ini ya, tentunya jika mana terjadi bencana ataupun kerusuhan geopolitik dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka XAUUSD akan dijadikan alat untuk safe haven. Maka dorongan
kenaikan cukup sangat tinggi sekali. Itu gambarannya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi gini, market itu setelah membentuk sebuah pergerakan impulsif itu ada korektif. Itu selalu seperti itu, dan yang saya kemarin sampaikan ini membentuk juga bisa membentuk wave ABC dari koreksi, impulsif, correction, dan melanjutkan kenaikan kembali. Jadi kalau kita gambarkan ya, insya Allah sih bisa jadi ini posisinya membentuk wave A dan saat ini wave B dan menuju wave C. Jadi membentuk sebuah swing low. Nah, posisinya seperti ini. Makanya tahapannya harus kita lihat dari candle 4 jam, batasan atas, batasan bawah, ini yang paling penting. Dan batasan bawah di mana? Batasan bawahnya ada di sini nih. Nah, candle terakhir yang mendorong acuan bullish ya. Jadi kalau kita tandain sebentar. Ya, itu di posisi 1911.54. Itu adalah batas bawahnya. Jadi kalau market nanti bergerak impulsif seperti ini ya, ini saya akan geser dulu ya yang dicoret-coretan kemarin. Ini posisinya breakout di bawah 1911.54 seperti itu, maka akan menuju ke level 1900, kembali akan menguji kuat ke area tersebut. Itu gambaran saya. Dan tentunya ketika itu terjadi ya pantau pattern terbentuknya di level 1900 ini, apakah ada pembentukan bullish engulfing lagi ataupun bullish pin bar, 3-in setup, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah 1900 ini. Jika mana itu terjadi, maka masih dalam posisi bullish, dorongannya akan menguji kuat lebih tinggi. Tapi kalau ternyata koreksinya hanya sebatas pembentukan sinyal V seperti ini ya, ini kan juga menunjukkan progres kenaikan juga gitu. Karena makanya saya batasin kalau ini terjadi sinyal V, maka dia akan bergerak naik, break di atas batas breakout 1932.63, maka akan menuju area resisten 1947.34 sampai dengan 1952.89. Karena secara tren pergerakan untuk XAU USD adalah tren bullish ya. Nih Anda bisa lihat. Terakhir acuannya adalah di sini perubahan trennya ya, dari gambaran saya ini bergerak impulsif, korektif, dan dia berhasil break daripada area swing terdekatnya 1884.91. Nah, ini merupakan menurut saya kecenderungannya trennya bullish kembali. Dengan batas bawah itu saat ini 1810.34 untuk time frame 4 jamnya. Jadi tidak menutup kemungkinan koreksi ini membentuk wave ABC, tapi step by step ya, nanti kita akan cek. Makanya saya batasin batas bawah dan batas atasnya. Jadi kalau mau kita menunjukkan lanjutan penurunan harus berhasil break di bawah 1911.54, maka memungkinkan membentuk koreksi wave ABC. Tapi kalau ternyata kecenderungannya dia breakout di atas 1932.63, maka di situ akan menunjukkan continuation adanya kenaikan kembali. Jadi membentuk koreksi hanya polanya adalah pola V seperti itu. Jadi kalau market hanya bergerak range terbatas 1911.54 sampai dengan 1932.63, kalau saya pribadi sih menunggu mana dulu yang akan di breakout di time frame 4 jam ini. Range-nya memang cukup sangat tinggi. Karena apa? Karena impulsif terjadi di hari Jumat kemarin, kenaikannya sebesar $64 per troy ounce ya. Sangat besar sekali. Jadi ketika market memberikan kecenderungan koreksi ya cukup lumayan seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba turunkan di time frame 1 jam ya. Kita lihat apa ada yang mungkin kita dapatkan di time frame 1 jam ini. Oke, jadi time frame 1 jam tentunya kalau saya perhatikan area yang memang menjadikan titik poin utama yaitu di time frame 4 jam tadi ya, batas bawah dan batas atas sih. Kalau saya gambarannya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ya ini membentuk wave ABC ya, atau correction wave ataupun signal V. Ininya di situ karena rawan juga ya, ini merupakan area compression ya, yang pergerakannya memang tidak menunjukkan impulsif yang sangat kuat, tapi hanya bergerak membentuk candle kecil-kecil ya, menyapu bersih
area kecil support di sini ya, demandnya diambilnya membentuk candle kecil. Kalau kita lihat di time frame 1 jam bentukannya seperti ini gitu. Ini adalah area compression. Secara keseluruhan ini juga area compression sebenarnya gitu, tapi kan sudah diambil hingga 1924 ya, poin 46. Nah, ini juga rawan nih disapu bersih gitu, karena kalau ini pun tidak disapu bersih ya oleh impulsif bearish tapi dia bergeraknya bullish, dia akan mengambil di sini ya. Makanya saya tandain kalau ini di break ya seperti ini, tidak menutup kemungkinan dia akan koreksi kembali. Nah, koreksi kembali seperti ini karena ini area compression yang belum diambil ya, istilahnya gitu ya, menyapu bersih seperti ini baru dia akan bergerak naik lebih tinggi. Ini gambarannya ya secara keseluruhan. Jadi secara jangka pendek ya itu udah batasannya. Jadi saya akan menunggu mana dulu yang akan di break, baik 1932.63 sampai dengan 1911.54 ya. Saya akan menunggu di area tersebut karena batasan area yang merupakan acuan untuk entry posisi sih sudah jelas ya gitu loh. Jadi pergerakan XAUUSD ini gitu, tinggal kita kita lihat aja mana dulu yang akan di breakout. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, dan tentunya nanti saya akan melanjutkan kembali di review sore ya, sambil kita memantau dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa apakah berhasil breakout di atas 1932.63. Breakoutnya adalah body candle dan candlenya adalah impulsif ya. Impulsif itu menunjukkan body besar, itu merupakan buyers momentum ataupun seller momentum yang sangat kuat, dan batas bawah di 1911.54. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan selalu saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, baik yang baru mengikuti Zona Forex, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan kalau memang bermanfaat bisa bantu support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.